Saya kira salah satu poin penting dari pidato politik yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri dalam hari ulang tahun PDIP yang ke-52 adalah terkait hubungan Megawati dengan Prabowo Subianto. Kata Megawati, mungkin banyak orang, banyak pihak yang menduga bahwa Megawati dan Prabowo Subianto itu musuhan dan tidak baik-baik saja. Itu Itu salah dibantah ya. oleh Megawati. Megawati menyatakan bahwa dengan Prabowo Subianto baik-baik saja. Tapi saat ini Megawati itu sedang ingin dipahami sebagai ketua umum partai, di mana begitu banyak kader-kader PDIP tidak jadi atau tidak terpilih dalam kompetisi pemilu ataupun pilkada, tapi melalui proses yang menurut Megawati dan menurut PDIP tentu saja melalui proses-proses politik yang tidak adil. Itu yang sepertinya membuat bagaimana hubungan Megawati dengan Prabowo Subianto agak rumit, merasa kawan, merasa dekat, tapi untuk melakukan pertemuan rasa-rasanya agak sulit untuk dilakukan hari ini. Apalagi misalnya Megawati mengatakan Prabowo Subianto itu kan sangat senang jika dihidangkan nasi goreng. Bahkan Megawati Nasi mengklaim gorengnya sejak Ibu lama sudah Megawati mendapatkan enak. informasi Prabowo itu sangat ingin dimasakkan kembali, dihidangkan kembali nasi goreng yang merupakan menu favorit dari Prabowo ketika berjumpa dengan Megawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu dengan saya di sini di channel Hati Rakyat. Di sini saya membagikan sedikit informasi tentang sebagian orang yang beranggapan bahwa hubungan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo lagi tidak baik-baik saja. Namun hal itu ditepis oleh Ibu Megawati mengatakan bahwa hubungannya secara politik kepada Pak Prabowo baik-baik saja, tidak ada masalah. Ya, mungkin sebagian orang ini mendengarkan berita dari sumber yang tidak terpercaya ya. Ya, sumber hoax lah. Ya, boleh aja kritis, tapi jangan menjadi pembenci ya. Ya, benci yang berbaju merah. Ya, jangan begitu ya. Ya, sebaiknya kita mendukung apa yang sedang dilakukan oleh para elit politik kita ini, supaya bangsa ini lebih bersatu dan lebih maju ya. Kita jangan bikin-bikin cerita ya, enggak lah ya. Lebih baik kita cari cerita yang baik-baik saja ya. Oke, kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Kita tahu bahwa selama ini keinginan dari Gerindra, keinginan dari Prabowo, terutama sebelum pelantikan kabinet merah putih, Prabowo Subianto ditengarai dan diinformasikan ingin juga bertemu dengan Megawati sebagai ketua umum partai yang satu-satunya belum ada komunikasi, sebagai satu-satunya partai politik yang belum ada jumpa muka dengan Prabowo Subianto. Jadi itulah yang saya kira menjadi rumit untuk menjelaskan bagaimana hubungan Megawati dengan Prabowo Subianto. Banyak pihak yang menduga rumitnya hubungan Megawati dengan Prabowo Subianto itu tidak terlepas dari posisi Jokowi yang hari ini masih cukup mesra, cukup lengket dan menjadi bagian dari kekuasaan politiknya Prabowo. Inilah yang kita sebutkan bahwa hubungan Prabowo Subianto, Megawati dan Jokowi ini bagaikan hubungan segitiga yang sangat rumit. Satu sisi misalnya Prabowo Subianto harus menjaga hubungan komunikasi politik kepada begitu banyak pihak, khususnya kepada Jokowi. Tapi pada saat yang bersamaan, Prabowo Subianto perlu juga membangun keseimbangan, terutama kepada partai politik, yaitu PDIP yang kalah pilpres. Tapi sampai hari ini, pertemuan dengan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri itu tidak kunjung terjadi. Inilah peliknya. Satu sisi Megawati merasa tidak punya permusuhan secara politik dengan Prabowo Subianto, tapi kalau untuk berkomunikasi, kalau untuk bertemu secara langsung, rasa-rasanya masih rumit, serumit-rumitnya. Ya, inilah terjadi hubungan segitiga politik ya, di antara Ibu Megawati, Pak Prabowo, dan Jokowi. Di tengah-tengah itu ada Pak Jokowi, sehingga agak pelik sedikit untuk membina hubungan komunikasi antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Karena
ada sebagaimana kita tahu bahwa Ibu Megawati lagi tidak baik-baik saja hubungannya dengan Jokowi. Jadi itu yang menyebabkan hubungan Ibu Megawati dan Pak Prabowo ini agak sedikit terhambat. Tidak bisa terjadi hubungan komunikasi secara langsung. Karena di situ ada Pak Jokowi. Oke, kita tahu bersama di akhir tahun kemarin, tahun 2024, di mana terjadi konflik politik antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Lanjut. Oleh karena itu, kalau saya membaca kecenderungan rata-rata secara umum, mungkin faktor psikologis yang kemudian membuat kenapa Megawati tidak bisa bertemu dengan Prabowo Subianto atau belum bisa berkomunikasi dengan Prabowo sampai hari ini secara langsung tentu saja, itu karena faktor Jokowi. Sepanjang hubungan Jokowi dengan Prabowo Subianto itu baik-baik saja, sepertinya sulit bagi PDIP, sepertinya sulit bagi Megawati Soekarno Putri untuk jumpa muka, jumpa pikiran dengan Prabowo Subianto, dengan Megawati, dua tokoh yang belum pernah bertemu sejak Prabowo dilantik sebagai presiden. Mungkin ketika bulan madu antara Prabowo Subianto dengan Jokowi berakhir, hubungan keduanya tidak lagi mesra. Disitulah kemudian ada semacam kesempatan dan pintu masuk Megawati dan Prabowo Subianto itu bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Ada-ada saja. Hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini bagaikan lagi berbulan madu, ya, lagi enak-enaknya, lagi santai-santainya. Jadi itulah yang ditunggu oleh Ibu Megawati dan PDIP. Kapan hubungan bulan madu ini berakhir? Jikalau udah berakhir, baru mungkin Ibu Megawati dan PDIP akan membina hubungan secara nyata kepada Pak Prabowo. Ya, bagaimanapun juga orang yang lagi honeymoon ya, jangan diganggu ya. Mungkin itu pikiran dari pihak-pihak PDIP. Kalau diganggu kan kurang elok rasanya. Ya. Oke, kita akan lanjutkan video berikutnya. Meski Megawati membocorkan informasi, jikapun ada keinginan bertemu dengan Prabowo, jika ada pesan-pesan politik yang ingin disampaikan oleh Megawati dan PDIP, Megawati mengklaim sudah begitu banyak mengutus orang untuk berjumpa dengan Prabowo, menyampaikan apa korelasi positif yang kemudian bisa disinkronkan antara PDIP dengan Gerindra. Kan itu terbukti ketika ada isu politik yang cukup luar biasa, tiba-tiba misalnya Puan Maharani bertemu dengan Prabowo Subianto. Puan Maharani juga bertemu dengan elit-elit Partai Gerindra. Dan bahkan ketika ada semacam audisi calon-calon menteri, ada Pramono Anung saat itu mendatangi kediaman Prabowo Subianto. Itulah yang sepertinya menjadi penegas. Sekalipun Megawati dengan Prabowo itu tidak pernah bertemu secara langsung, tapi orang-orangnya Megawati secara definitif sudah melakukan kontak-kontak politik yang bisa mensinergikan kepentingan politik PDIP dengan Gerindra. Di situ ada Pramono Anung, di situ juga ada Puan, yang kemudian hilir mudik seringkali disebut sebagai penjembatan. Bagaimana jembatan politik dan hubungan politik antara PDIP dengan Gerindra dan Prabowo Subianto secara umum. Nah, walaupun secara nyata-nyata di luar tidak kelihatan, kalau sebenarnya Ibu Megawati telah membangun jembatan hubungan antara dirinya dengan Pak Prabowo. Ya, itulah namanya negarawan. Ya, walaupun secara sah hubungan politik mereka tidak ada komunikasi, tetapi diam-diam Ibu Megawati mengirim utusannya ke Pak Prabowo. Kita bisa melihat Ibu Puan Maharani dan Pak Pramono Anung sering hilir mudik ketemu dengan Pak Prabowo. Ya, itulah yang namanya seorang negarawan. Ya, dia memberikan teladan kepada rakyatnya, bukan menjadi pemecah belah. Ya, itu yang kita harapkan semua kepada
para pemimpin-pemimpin kita yang di atas, para elit politik, memberikan teladan kepada kita-kita yang di bawah ini, yang tidak tahu apa-apa, supaya masyarakat atau kita-kita ini lebih baik lagi ke depan. Oke teman-teman, jikalau ada pendapat teman-teman, boleh ditulis di kolom komentar di bawah sebagai bahan diskusi kita. Dan jikalau ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih.